Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil haya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nabiyillahi wa rasulihi wa khalilihi wa syafi'i ibadihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratal kiram, Bapak dan Ibu, para jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Tidak lupa untuk senantiasa kita memuji kehadirat Allah atas nikmatnya. Siang hari tadi kita bisa berpuasa, malam hari ini kita menjalankan salat, termasuk salat tarawih yang akan kita langsungkan. Allah memberikan kesempatan kita hidup di bulan Ramadan, ini satu nikmat yang besar. Allah menunggu kita untuk mensyukurinya dengan mengamalkan amalan-amalan, baik yang wajib yang menjadi satu tuntutan maupun yang sunnah itu adalah anjuran, karena wajib kita masih ada kurangnya sehingga yang sunnah sebagai penambalnya. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini, di bulan yang suci dan istimewa ini, kita mendapatkan taufik dari Allah sehingga bisa dengan optimal menghamba kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hambanya yang beruntung. Allahumma amin. Tidak lupa kita bersalawat untuk Nabi yang mulia afdhalus salat wa taslim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang berbahagia, saat ini kita sedang diuji, yaitu ujian konsistensi. Bulan Ramadan 10 awalnya, sebagaimana saya sowan pertama ke sini, itu merupakan saat-saat yang utama. Namun 10 keduanya seperti ini juga tidak kalah utama, apalagi 10 terakhir nanti. Bulan yang mulia ini ada satu keutamaannya yang disebut dengan malam 1000 bulan, yang kalau dibahasakan dalam Al-Quran namanya Lailatul Qadar. Malam itu disebutkan oleh Allah pada firman-Nya surat Al-Qadar, surat 97. Allah menyebutkan pada ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik, nilai pelipat gandaan ibadah, kebaikan maupun amal soleh melebihi 1000 bulan. Jadi kalau dikalkulasi Pak, lebih 83 tahun bandingannya satu malam tersebut. Yang menjadi pertanyaan besar, kapan? Allah Subhanahu wa taala tidak membocorkan. Karena hamba ini sebagaimana kurva, kalau dibalik parabola itu dari awal menuju puncak, setelah puncak akhirnya kendu. Allah tidak menginginkan kita ketika mendapatkannya setelah itu selesai Ramadan padahal bulan belum habis. Sehingga ini masih tersimpan penuh dengan misteri. Sehingga bisa jadi di malam sekian, bisa jadi di malam sekian. Nabi menyebutkan dalam hadis, Imam Muslim memiliki riwayat, taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Dapatkan oleh kalian wahai umatku malam 1000 bulan tersebut di malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Dan sekarang belum 10 terakhir. Kalau memang di situ adanya, insya Allah kita kumanan. Yang menjadi pertanyaan lagi, dengan apa kita meraihnya? Yang jelas dengan menghidupkan sedari siang kita berpuasa, maghribnya kita sholat, isyaknya kita sambung tarawih, malamnya tetap untuk kita munajat kehadirat Allah. Bisa kita sholat lagi, bisa kita berdoa, bisa kita berzikir, bisa kita bertobat, bisa kita bertafakur, bahkan bisa untuk kita merenung di masjid rumah Allah. Ibu-ibu bertanya, kalau halangan bagaimana Pak Ustadz? Di rumah. Kita tidak iktikaf tapi di rumah banyak amal. Ibu-ibu bisa melakukan zikir, ibu-ibu bisa membaca Al-Quran, tapi jangan menyentuh mushaf.
bisa dari HP, bisa dengan capit untuk membuka lembarannya. Ibu-ibu bisa berdoa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih masih riwayat Imam Muslim, Allahumma innaka afuwun, dalam riwayat yang lain Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, sejatinya Engkau adalah zat yang maha pemaaf, maka Engkau menyukai permaafan, maafkanlah hambamu ini. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi dalam rangka ingin menggapai malam 1000 bulan. Maka itu Nabi, orang-orang soleh sampai dengan detik ini selalu berkompetisi di waktu-waktu yang begitu krusial tersebut, tidak malah kehabisan bahan bakar. Nabi dikisahkan masih oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, disampaikan oleh beliau dalam hadis riwayat Imam Muslim, karena Rasulullah idza dakhala alaihi al-ashrul awakhir min Ramadan shadda mizarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu. Adalah Nabi kalau 10 terakhir bulan Ramadan tiba, maka beliau mengencangkan sarungnya, artinya beliau membatasi dari urusan duniawi. Beliau menghidupkan malam-malamnya dan tak lupa untuk membangunkan keluarganya. Dan seperti itu mari untuk semakin kita tingkatkan, karena setiap tahun kita sudah berusaha, namun konsistensi itu penting. Sebagai penutup tausiah yang pendek malam hari ini, kami bacakan satu mimpi yang jelas, bukan mimpi saya, bukan mimpi bapak-bapak. Soalnya mimpinya bapak-bapak ini cokotulo terus ya. Mimpi cokotulo, kata orang Jawa, mimpi Arab Rabi ya. Padahal kalau dipelajari dalam ilmu tafsir, menurut guru kami, Syekh Profesor Dr. Khalid Abdullah Anbari, ulama dari Yordania, orang yang sering mimpi digigit ular, itu ada indikasi diincer jin, sehingga khawatir nanti malah akhirnya bisa ketempelan atau kesurupan. Maka kita tingkatkan adab, bisa bersuci, bisa berdoa sebelum tidur. Saya bacakan mimpi. Yang jelas bukan mimpi saya, bukan mimpinya bapak-bapak, tapi ini mimpi sahabat Nabi yang bernama Tolkah bin Ubaidillah. Sayyidina Tolkah ini sahabat Nabi yang utama. Para sahabat itu ngefan, saking ngefannya Abdurrahman bin Auf, putranya diberi nama Tolkah. Disebutkan dalam kitab Sunan milik Imam Ibnu Majah. Ini riwayat yang valid, riwayat yang sahih. Kata Tolkah, ada 2 orang dari Bani Bali menghadap Rasul sowan dan masing-masingnya itu masuk Islam. Ada 2 orang dari Bani Bali, ini di Arab sana, bukan dari Bali, dari Indonesia, bukan. Yang mana 2 orang ini menghadap Rasul kemudian masuk Islam. Yang satu, kata Tolhah, ahli jihad, dan yang satunya juga tidak kalah ahli. Lah yang satu itu meninggal dalam keadaan syahid, yang satunya meninggal setahun lagi namun tidak syahid. Bapak-bapak kira-kira pilih yang mana? Yang syahid atau setahun lagi yang tidak syahid? Ini mumpung Timur Tengah rame ini. Mudah-mudahan segera reda, karena kita tidak ingin ribut. Kalau Hormuz ini ribut, kita pun juga ikut ribut. Dan kita ini pasokan sekaligus persediaan sangat minim. Ya kalau negara lain, saya pribadi tidak siap untuk Car Free Day, karena saya tidak punya kendaraan listrik lah. Kalau ngaji saya tidak bisa naik motor atau tidak bisa mobilan, buatan tekan naik sepedaan panjang. Ya, jadi mudah-mudahan kondisi Timur Tengah ini segera membaik. Maka disampaikan yang syahid itu yang pertama tadi, yang keduanya masih hidup setahun dan tidak syahid. Kata Sayyidina Tolhah bin Ubaidillah, ra'aitu fil manam, aku melihat dalam mimpi, baina ana inda babil jannah idza ana bimah, saya ini berada di tepi, yaitu di depannya surga bersama dengan keduanya tadi. Ini dalam mimpi. Maka fakharaja kharijun minal jannah fa'adzina lilladzi tuwfiyal akhir minhuma. Penjaga surga malaikat itu keluar, kemudian mengizinkan yang matinya yang terakhir itu untuk masuk surga duluan. Ini Tolkha keheranan, nah, mati syahid kok kalah. Selanjutnya, summa kharaja fa'adzina lilladzi ustushhida. Setelah beberapa waktu keluar lagi malaikat penjaga surga
mengizinkan orang yang mati syahid baru masuk dalam surga. Kemudian tsumma raja'a ilayya. Akhirnya malaikat penjaga surga itu setelah beberapa waktu keluar lagi mencari saya, faqala, kemudian menyampaikan, irji fa innaka lam yakni laka ba'd. Engkau Tolkah kembalilah, pulanglah ke dunia, belum saatnya engkau masuk surga. Mak geragap Tolkah bin Ubaidillah bangun. Mengganjal dalam benaknya, kok wong mati syahid kalah dengan orang yang tidak syahid. Disampaikan kepada para sahabat, mereka juga heran. Berita ini menyeruak sampai ke telinga Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kemudian bertanya, min aina dzalika ta'jabun? Kenapa kalian heran? Wahai Rasulullah, masa orang mati syahid kalah dengan orang yang tidak syahid yang hidup setahun setelahnya? Nah kemudian kata Rasulullah, alaisa qad maka fahadha ba'da usana. Lah bukankah orang yang hidup setahun itu adalah orang yang punya kesempatan? Betul ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan fasomma wa sholla kadza wa kadza wa sajada min sajdatin fis sanah. Bukankah pula ketika yang hidup setahun itu dapat bulan Ramadan, dia bisa puasa, dia bisa sholat, dia bisa sujud, dan itu begitu lama, yaitu 1 bulan dalam sholat sujudnya sendiri itu selama 1 tahun, puasanya yang 1 bulan. Betul ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menegaskan, fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ard. Maka jangan heran keduanya ini memiliki rentang jarak nilai keutamaan, yaitu yang hidup setahun bertemu dengan bulan puasa ibaratnya langit, dan yang mati syahid yang duluan itu ibaratnya adalah bumi, sehingga jaraknya begitu jauh. Tanpa kita memandang sebelah mata dan mendiskreditkan orang yang meninggal syahid, mudah-mudahan para syuhada di sisi Allah, tapi Ramadan perlu kita syukuri. Ini adalah momentum yang besar, kesempatan yang begitu berharga, yang banyak orang tidak menemukannya karena usianya habis. Maka mari untuk kita tidak kehabisan bahan bakar, tetap kita makmurkan rumah Allah, tempat yang paling kita hormati, tetap kita jalankan ibadah yang paling wajib ditambah yang sunah-sunah, tetap kita punya fokus pahala yang banyak serta ampunan Allah yang luas. Allahumma sallimnal muslimin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah, selamat berkompetisi, dan mudah-mudahan minal aidin wal faizin. Sekaligus kami mohon maaf lahir dan batin. Demikian wallahu taala bisawab. Wa akhiru da'watina wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.